Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan judul khotbah, "Bertobatlah dan kembalilah kepada Tuhan." Ketika kita dilahirkan di bumi ini dan mengenakan kulit tubuh ini, kita melupakan segala sesuatu tentang sorga. Kita tidak tahu atau mengingat hal-hal yang telah terjadi di kerajaan sorga. Karena alasan ini, Tuhan membiarkan setiap kehidupan kita yang lalu tercatat dalam Alkitab melalui para nabinya, dan mengajar kita, bahwa kita tidak sekedar dilahirkan untuk hidup tanpa arti dan akhirnya binasa di bumi ini. Keberadaan kita memiliki arti lebih dari itu. Kalau begitu, mari kita cari tahu penjelasan Alkitab dan para nabi tentang dosa-dosa kita. Mari kita baca Yesaya pasal 53 ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dalam Yesaya pasal 53, ada tertulis tentang penderitaan Kristus di atas salib, saat dia datang ke bumi ini sebagai manusia. Sekitar 700 tahun sebelum Yesus datang ke bumi untuk pertama kalinya, Nabi Yesaya mencatat penderitaan yang akan dia alami. Semua rasa sakit dan penderitaan yang telah dialami Kristus, dikarenakan kejahatan dan dosa kita. Saat kita melihat ayat-ayat ini, berulang kali bahwa semua itu dikarenakan dosa kita, kita bisa mengerti apa yang telah kita perbuat di sorga sehingga kita diusirkan ke bumi ini. Mari kita baca Yesaya pasal 50 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu tanda aku telah mengusir dia? Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya, oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Di sini juga tertulis, kesalahanmu dan pelanggaranmu. Alkitab mengajari kita bahwa dosa, kejahatan, dan pelanggaran yang kita lakukan di sorgalah, yang pada akhirnya membuat kita berpaling dari Tuhan. Mari kita beralih ke kitab Yesaya pasal 59. Yesaya pasal 59 ayat 1 kita baca. Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Karena kejahatan dan dosa kita dipisahkan dari Tuhan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Kitab Yesaya pasal 59 membuat kita menyadari, bahwa kejahatan kitalah yang memisahkan kita dari Tuhan, dan menyebabkan kita memalingkan muka kita dari Tuhan. Mari kita beralih ke 1 Yohanes pasal 1, ayat 8 kita baca.
Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ayat ini juga mengatakan hal yang sama. Dikatakan bahwa jika kita mengaku tidak berdosa, kita akan menipu diri kita sendiri, dan kita akan membuat Tuhan menjadi pendusta. Melalui Yesaya pasal 50, 53, dan 59, 1 Yohanes pasal 1, dan berbagai ayat lainnya, Alkitab dan para nabi memberitahu kita bahwa kita telah berdosa di sorga. Untuk memberikan pengampunan dosa kepada kita, orang berdosa, Kristus sudah datang ke bumi ini dan menanggung rasa sakit karena disalibkan. Dia dihina dan menderita sampai mati. Akibat yang begitu menyedihkan ini, dikarenakan oleh kesalahan dan kejahatan kita. Ini berulang kali ditulis di seluruh Alkitab. Namun, orang yang tidak mengingat dosanya mungkin berkata, "Aku tidak berdosa. Aku telah menjalani kehidupan yang benar sampai hari ini." Tuhan sudah berkata, jika orang mengaku bahwa ia tidak berdosa, tidak berbuat dosa di sorga, maka tidak ada kebenaran di dalamnya, dan ia membuat Tuhan menjadi pendusta. Ketika kita dilemparkan ke bumi ini dari sorga, mengenakan kemah tubuh ini, kita kehilangan semua ingatan sorgawi kita, bukan? Oleh karena itu, ketika Yesus memberitakan Injil di bumi ini, apakah hal pertama yang diberitakannya? Mari kita baca Injil Lukas pasal 5 ayat 32. Lukas pasal 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya apa? Supaya mereka bertobat. Dalam Lukas pasal 19, tertulis bahwa Yesus datang ke bumi ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam pasal 5 ini, Yesus berkata, "Aku datang untuk memanggil orang berdosa, supaya mereka bertobat." Kalau begitu, dari manakah orang berdosa ini datang? Di mana mereka berbuat dosa? Karena mereka berdosa di sorga dan dilemparkan ke bumi ini, Yesus datang ke bumi ini untuk mencari mereka dan menuntun mereka kepada pertobatan. Semua firman Alkitab ini adalah ajaran Tuhan yang benar. Meskipun kita telah melupakan kenangan sorgawi kita tidak boleh berkata, "Aku tidak berdosa. Aku tidak melakukan dosa apapun. Aku orang benar." Sebaliknya, kita harus menerima ajaran Alkitab apa adanya, dan menyadari seperti itulah masa lalu kita di sorga. Kita harus bertobat dari semua dosa yang telah kita perbuat di sorga dan di bumi ini, supaya semua dosa kita bisa dihapuskan oleh Tuhan. Pekerjaan yang begitu indah harus dijalankan. Di seluruh Alkitab termasuk kitab-kitab Injil, terdapat sangat banyak ajaran dan ungkapan tentang pertobatan. Mari kita beralih ke Matius pasal 3 ayat 1. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan apa? Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yohanes Pembaptis datang ke bumi ini dengan misi Elia. Dia diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Apakah yang pertama dikatakan Yohanes Pembaptis? Bertobatlah. Mari kita beralih ke Matius pasal 4 ayat 17. Ayat 17 kita baca. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Melalui semua firman ini, kita bisa memastikan bahwa kita telah datang dari sorga ke bumi ini dengan alasan tertentu.
Mari kita beralih ke Markus pasal 6. Markus pasal 6 ayat 12 kita baca. Lalu pergilah mereka melakukan bahwa apa? Memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan, dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Dalam sejarah gereja awal, Yohanes Pembaptis berkata, "Bertobatlah." Yesus juga berkata, "Bertobatlah." Apa hal pertama yang diberitakan oleh para murid ketika mereka memberitakan Injil? Pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Jika begitu, apa arti pertobatan secara sederhana? Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang telah berpaling dari Tuhan? Mereka harus mengembalikan hati mereka kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Hati kita yang sudah terarah pada dunia, dan berpaling dari Tuhan karena keinginan duniawi kita. Alkitab berkata kita harus mengembalikan hati kita kepada Tuhan dan memikirkannya. Itulah sebabnya Tuhan telah menetapkan hari-hari raya, ketetapan, hukum, dan peraturannya bagi kita. Pertobatan terkandung dalam semua makna korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Hari Sabat, Paskah, Hari Raya Roti Tidak Beragi, dan Hari Raya Hasil Pertama. Makna pertobatan ditemukan dalam semua peraturan ketujuh hari raya dalam 3 bagian. Pertobatan yang membuat kita kembali kepada Tuhan terkandung dalam semua hari raya Tuhan. Jadi kalau kita menuruti hukum, peraturan, dan ketetapan Tuhan, itu berarti hati kita kembali kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita bertobat. Makanya, apa yang dilakukan setan terhadap ketetapan dan hukum Tuhan untuk mencegah kita bertobat? Setan menghapuskan hukum Tuhan, mengubahnya dan menggantikannya dengan perintah manusia. Makna pertobatan tidak bisa terkandung dalam perintah yang sudah diubah. Pekerjaan pertobatan tidak bisa terjadi. Mari kita menegaskan sekali lagi bahwa hukum, ketetapan, dan peraturan Tuhan membawa kita kembali kepada Tuhan, dan bahwa makna pertobatan terkandung di dalamnya melalui 2 Tawarikh pasal 30. Mari kita baca 2 Tawarikh pasal 30 ayat 6. Maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda membawa surat dari raja dan para pemimpin, dan mengatakan sesuai dengan perintah raja, "Hai, orang Israel, kembalilah kepada Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel." Ada kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel, dan dua-duanya percaya kepada Tuhan. Namun, saat itu, mereka berdua beralih ke penyembahan berhala dan menyembah dewa lain. Oleh karena itu, Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan pesan ini kepada Raja Hizkia. Raja Hizkia menerima Paskah dengan senang hati, dan mengirim surat kepada tidak hanya orang Yehuda Selatan tetapi juga orang-orang Israel Utara, untuk menguduskan Paskah menurut perintah Tuhan. Dalam suratnya, dia menulis, "Kembalilah kepada Tuhan." Apa yang harus kita pelihara agar kembali kepada Tuhan? Surat itu berkata, bahwa cara untuk kembali kepada Tuhan adalah merayakan Paskah. Mari kita baca ayat 9. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab Tuhan, Allahmu, pengasih dan penyayang, Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu, bila mana kamu kembali kepadanya. Ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota, melintasi tanah Efraim dan Manasye sampai ke Zebulon, mereka ditertawakan dan diolok-olok. Ketika Raja Hizkia mengirim pesan, "Kembalilah kepada Tuhan," semua orang di Yehuda Selatan mematuhi perintahnya, tetapi orang-orang di Israel Utara mengejek dan mengolok-olok pesuruh-pesuruh yang mendesak mereka untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kemudian, Israel Utara yang tidak bertobat akhirnya menghadapi kehancuran. Di sisi lain, bagi Yehuda Selatan yang bertobat, Tuhan menganugerahkan rahmat-Nya, dan membinasakan 185.000 orang Asyur hanya dalam 1 malam.
Oleh karena itu, kita bisa memahami bahwa Paskah itu sendiri adalah tindakan pertobatan. Semua ketetapan dan perintah yang ditetapkan Tuhan, mengandung makna kembali kepada Tuhan, yaitu pertobatan. Mari kita baca Maleakhi pasal 3. Maleakhi pasal 3 ayat 7. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku. Kembalilah kepadaku berarti bertobat di hadapan Tuhan. Meskipun diungkapkan sedikit berbeda, itu memiliki arti yang sama. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Mereka bertanya kepada Tuhan, bagaimana kami harus bertobat? Ayat 8 kita baca, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kembalilah kepada Tuhan. Inilah makna yang terkandung dalam semua ketetapan Tuhan. Dengan kata lain, itu adalah pertobatan. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan kita untuk menaati ajarannya, bukan? Orang yang tidak menaati ajaran Tuhan adalah orang yang belum bertobat. Dan orang yang menaati semua ajaran Tuhan adalah orang yang bertobat dan hatinya sudah kembali kepada Tuhan. Mendengarkan ajaran Tuhan itu sama dengan bertobat di depan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan datang ke bumi ini pada zaman ini dan memulihkan hukum, peraturan, dan ketetapan dari perjanjian baru, yang telah dihancurkan dan Dia mengajarkannya satu persatu agar umat manusia bisa bertobat. Orang yang menerima ajarannya adalah orang yang bertobat, dan orang yang tidak menerima ajarannya adalah orang yang belum bertobat. Itulah sebabnya, di dalam Matius pasal 4, Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu pembuat apa? Pembuat kejahatan adalah orang yang tidak bertobat. Enyahlah daripadaku, kamu orang yang tidak bertobat. Semua hukum Tuhan mengandung makna pertobatan. Pada waktu perjanjian lama, darah binatang seperti domba atau kambing menjadi korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Sebagai korban setiap hari raya, korban hari Sabat, dan korban bakaran yang tetap. Darah binatang itu melambangkan darah siapa? Bukankah itu melambangkan pengorbanan Yesus Kristus di salib? Melalui peraturan hari raya dan setiap kebaktian, kita harus selalu mengingat pengorbanan Tuhan dan menyadari bahwa Bapa dan Ibu Surgawi telah menjalani kehidupan yang penuh kesakitan oleh karena dosa-dosa kita. Hati kita yang dulunya tertuju pada dunia dan keinginan duniawi, harus kembali kepada Tuhan dan kerajaan sorga. Kita semua sudah berbuat dosa di sorga. Jadi, kita tidak boleh jauh dari Tuhan di bumi ini karena keinginan duniawi kita, dan memalingkan muka kita dari ajaran-ajaran Tuhan. Saya sekali lagi berharap kita semua bisa mendekati Tuhan melalui waktu ini. Mari kita baca Markus pasal 1 ayat 15. Markus pasal 1 ayat 15.
Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi berbuat apa? Bertobatlah dan melakukan apa? Dan percayalah kepada Injil. Bukankah Injil adalah perjanjian baru? Cara untuk bertobat terkandung dalam semua kebenaran dari perjanjian baru. Seperti yang tertulis dalam 2 Tawarikh pasal 30 dan Maleakhi pasal 3, jika kita bertanya kepada Tuhan, bagaimanakah kita bisa kembali kepada Tuhan? Inilah jawaban yang akan diberikan Tuhan kepada kita, kembalilah kepadaku melalui peraturanku. Makna apakah yang terkandung dalam semua peraturan Tuhan itu? Aku tidak bisa melakukannya, tapi mulai sekarang, aku akan mengikutinya. Aku benar-benar akan mematuhi kehendak Tuhan. Aku akan mengukir firman Tuhan di hatiku. Aku akan menaati kehendak Tuhan. Karena janji-janji seperti itu terkandung dalam semua peraturan Tuhan. Apa yang dituruti oleh keturunan perempuan lainnya, yang melawan setan pada akhir zaman. Mereka menuruti perintah Tuhan. Orang-orang kudus yang akan diselamatkan di bumi menuruti perintah-perintah Tuhan. Karena semua perintah Tuhan mengandung makna pertobatan, Alkitab menjelaskan bahwa orang yang telah mencapai pertobatan yang sempurna, mengikuti Tuhan kemana saja ia pergi dan menaati semua ajarannya. Saudara-saudari, kita sering menganggap enteng semua kebenaran dari perjanjian baru, dengan berkata, aku merayakan hari Sabat dan Paskah. Aku merayakan ketujuh hari raya dalam 3 bagian. Aku menaati peraturan perjanjian baru yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita. Kelihatannya kita hanya memelihara hukum, tetapi bukankah darah Kristus terkandung dalam setiap hari Sabat dan setiap hari raya? Kita harus selalu memikirkan pengorbanan Bapa dan Ibu Sorgawi, dan bertekad untuk jangan kita mengkhianati kasih karunia Bapa dan Ibu. Ini adalah alasan terpenting dan tujuan terpenting Tuhan menetapkan kebenaran perjanjian baru. Pada malam hari Paskah, Yesus Kristus memberikan roti dan anggur dan berkata, ini adalah tubuhku dan darahku yang diberikan bagi kamu. Tuhan merobek dagingnya dan menumpahkan darahnya sehingga kita bisa menjadi seperti sekarang ini. Kita harus mengingat hal ini setiap tahun. Tuhan menyuruh kita untuk mengingat setiap korban bakaran seperti domba pada hari Sabat ataupun korban bakaran tetap adalah sebenarnya pengorbanannya. Kita harus memahami makna ibadah. Pengorbanan siapa yang terjadi saat ini? Yesus telah disalibkan dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Untuk korban bakaran tetap di pagi dan sore hari sesuai dengan nubuat, bukan? Kita tidak boleh melupakan pengorbanannya. Tanpa pengorbanannya dan tanpa kesakitannya, tidak mungkin ada karunia pengampunan dosa kepada kita hari ini. Itulah sebabnya, pada setiap kebaktian, kita harus memuji dan memanjatkan doa syukur kepadanya atas kasih karunia-Nya. Kita sudah berbuat dosa di sorga dan masih berbuat dosa di bumi ini karena belum jadi dewasa. Kita bertindak seolah-olah orang yang hebat dan yang benar. Kita terus melakukan kebodohan dengan memberikan lebih banyak beban kepada Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi. Kebaktian adalah bukan hanya waktu untuk kita memanjatkan pujian dan doa, dan mendengar firman Tuhan. Kita harus mengingat pengorbanan Tuhan dan menyadari bahwa Tuhan sudah menumpahkan darahnya karena dosa-dosa kita. Waktu pengorbanannya disebabkan oleh kejahatan kita. Dengan memikirkan ini, kita perlu mawas diri dan menjernihkan hati dan pikiran kita di dalam dunia rohani.
Ada tertulis bahwa sebab Tuhan memberitahukan akhir dari awal, dan mengetahui segala sesuatu baik di sorga maupun di bumi ini, maka jika kita mengaku benar dan tidak berdosa, kita akan membuat Tuhan menjadi pendusta. Tuhan bersaksi kepada kita tentang hal ini melalui Alkitab. Mengapa hidupku begitu menyulitkan? Itu semua karena dosa kita. Wajar sekali jika kita menderita hal-hal seperti ini karena dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan telah mengizinkan kita untuk menikmati saat-saat damai, tidak menjalani kehidupan sebagai orang berdosa. Karena kita menjalani kehidupan yang damai ini di bawah kasih karunia Tuhan, tanpa disadari kita berpikir bahwa kita tidak berdosa. Karena itu kita perlu mengalami pengorbanan, kesakitan, dan penderitaan. Tuhan berkata bahwa penderitaan demi Injil adalah penderitaan yang baik, bukan? Saat itu adalah waktu untuk kita menyadari siapa diri kita, yaitu orang berdosa. Bertobatlah dan kembalilah kepada Tuhan. Mari kita memahatkan firman ini dalam hati kita sekali lagi. Semua saudara-saudari di Sion, mari kita semua memperoleh pengampunan dosa yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, tanpa pengecualian seorang pun. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.